Ini novel kedua aku dari Stacy Willingham dan setelah aku baca A Flicker in the Dark bareng Ririn tahun lalu dan ini juga, kayaknya dari Stacy Willingham gak ada yang gagal deh. Welcome to Sunday's Review. Di series ini aku bakalan nge-review semua list favorite reader mystery and thriller di tahun 2025. Are we sure these are readers' favorite? Mari kita buktikan bareng-bareng. Seperti biasa, aku akan meminta bantuan buah gomu-gomu untuk menentukan buku apa yang akan aku review di minggu ini. Jadi ini menceritakan 22 tahun yang lalu, Natalie Campbell, yaitu kakak dari Claire, tiba-tiba menghilang. Gak ada yang tahu dia kemana, tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian darahnya itu ditemukan dalam mobil dan seorang pria dijadikan tersangka dan kasusnya pun ditutup. Hal ini tentu aja membuat kejadian traumatik buat keluarga Campbell. Dan akhirnya Claire pun segera pindah dari rumah itu dan memulai hidup yang baru. Di saat karirnya yang lagi cemerlang nih menjadi seorang jurnalis, tiba-tiba Claire ditelepon oleh ayahnya kalau ibunya mengalami kecelakaan. Dan ayahnya meminta untuk Claire stay bersama ibunya selama musim panas untuk merawat ibunya. Sepanjang summer dia nggak melakukan apa-apa selain merawat ibunya dan akhirnya dia mikir, kayaknya aku perlu cari kegiatan lain deh. Dan akhirnya dia mencoba peruntungan dia di Galloway Farm yang sejam dari tempat tinggalnya. Di sana dia pun mendapatkan pekerjaan dan sembari nostalgia di mana ini adalah tempat terakhir kakaknya di saat kakaknya intern sebelum kakaknya menghilang dan tidak pernah kembali. Awalnya perkebunan ini terlihat biasa aja. Banyak tugas, banyak banget hal-hal yang harus dilakukan ya walaupun side notes-nya memang perkebunan itu indah banget. Nah, sampai suatu hari Claire pun menemukan diari tua dan itu ternyata milik dari istri pemilik kebun. Dan ya sebenarnya diarinya itu terlihat biasa aja, lebih ke pemberontakan dia di saat remaja dan kisah cinta dia bersama pemilik kebun di saat itu. Tapi ketika semakin dibaca kok malah seperti rentetan kejadian kriminal. Perlahan tapi pasti Claire pun mulai obses dengan diari tersebut. Dan somehow itu ada benang merah antara kasus kakaknya dan diari tersebut. Tempat itu seharusnya menjadi tempat untuk mengisi waktu luang, tapi malah Claire terjebak dan obses dan berusaha mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kakaknya di 22 tahun yang lalu. Buku ini slow burn sekali. Jadi setelah 70% dari bukunya, mulai banyak twist yang berdatangan dan mulai kasih tahu nih sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kakaknya Claire. I quite enjoy this book, but I can more to A Flicker in the Dark, so yeah, but it's definitely worth your time. Nah, personal rating dari aku adalah 3,75/5. Gimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik untuk ngebaca Forget Me Not by Stacy Willingham? Let me know in the comment ya. Bye-bye!